Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakilinya, yang terhormat Ibu Pepe, Ibu Elis, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan rekan-rekanku yang saya banggakan. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita kedatangan PP pengajar praktik, di mana pada hari ini kita akan membahas mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan, khususnya yang akan dilakukan di sekolah kita SMA Negeri 1 Ciwaringin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dan mungkin sekaligus dengan prakata pembuka yang dari Ibu Pepe kepada Bu Elis. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hadir di sini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Tentunya yang saya tadi dengar sekarang ada lagi kegiatan kelima ya, tapi masih bisa menyempatkan waktu. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kali ini kita akan mendiskusikan forum diskusi mengenai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi di sini saya bukan berarti ataupun kami ya, ataupun misalnya Bu Ina bukan mau mengganti visi sekolah ya. Jadi sekali lagi di sini tujuannya adalah untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi harapan Bapak dan Ibu terhadap murid di SMA Ciwaringin ini seperti apa nih yang diharapkan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan di sini, CGP telah membuat visinya sendiri sebagai pendidik. Nah di sini proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Apakah misalnya di sini sudah berpusat kepada siswa atau belum? Nah mudah-mudahan dalam proses di sini kita akan misalnya kita di sini akan merefleksi bersama. Warga sekolah di SMA Ciwaringin ini akan merefleksi bersama visi yang sudah ada ini apakah sudah berpusat kepada siswa atau sesuai dengan harapan-harapan kita semua atau warga SMA 1 Ciwaringin ini terhadap siswa di masa yang akan datang. Nah, walaupun di sini adalah hanya proses pendidikan dari CGP, tetapi saya harapkan bahwa semua yang hadir di sini bisa berperan aktif di dalam merumuskan visi sekolah yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Ina sebagai CGP di SMA 1 Ciwaringin. Di sini sekali lagi nanti mungkin ada beberapa yang Bu Ina akan utarakan dari kalimat-kalimat rumpang ya Bu Ina ya. Jadi sekali lagi di sini saya hanya memfasilitasi bagaimana Bu Ina ini bisa memandu diskusi mengenai visi sekolah dengan visi dirinya yang telah dibuat dalam proses pendidikan CGP. Itu saja. Sekali lagi kita mari sama-sama untuk bisa fokus, bisa berbagi ya, bisa mengutarakan harapan-harapan Bapak dan Ibu. Bagaimanapun juga SMA Ciwaringin ini adalah perahunya Bapak dan Ibu ya, perahunya Bapak dan Ibu. Artinya mau di mana perahu itu akan dibawa, ini semuanya tergantung kepada orang-orang yang ada di dalamnya, ya, yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya visi ini bisa diterima oleh pimpinan, ya alhamdulillah. Kalaupun enggak, ini adalah merupakan proses dari pembuatan visi ya untuk Bu Ina sendiri.
Itu saja yang bisa saya utarakan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elis untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti. Nanti akan saya serahkan sepenuhnya ke Bu Ina sampai selesai. Kepada Bu Ina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pepe, Bu Elis, dan teman-teman rekan sejawat, teman-teman guru di SMA Negeri 1 Ciwaring. Di sini jadi tadi seperti Bu Pepe bilang bahwa di sini saya akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Untuk visi dan prakarsa perubahan sendiri nanti kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu, atau saya panggil teman-teman sekalian aja ya, karena biasanya juga Besti. Oke, langsung kita mulai aja. Sini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, pada minggu-minggu kemarin saya selaku CGP itu telah mempelajari modul 1.3. Nah, di situ itu modul 1.3 itu mempelajari bagaimana caranya kita membuat suatu visi. Ya, dari kata-kata rupang, terus ada tahapannya, kita memakai pendekatan inquiry apresiatif dengan metodenya Bagja waktu itu. Nah di sini saya ingin men-share atau berbagi pengalaman saya belajar tentang visi dan prakarsa perubahan di modul 1.3. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Sebelum ke diskusinya, di sini ada tujuannya. Tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita semua warga sekolah tentang keinginan murid di masa yang akan datang melalui visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum masuk ke visi, di sini ada satu puisi dari Bung Karno, ya Bapak Ibu, mangga ini dicermati. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai melihat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain,
Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pantun Malaran, bukan lagi pantun Malaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung makutku menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung makutku. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat kata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Buka dan Pemuda, halaman 60 sampai 107. Terima kasih. Itu adalah puisi dari Bapak Proklamator kita ya, Bapak Soekarno, Presiden Soekarno. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mendengar puisi tadi. Merinding. Iya. Orang sudah meninggal Sama berarti ya, kita sefrekuensi. Tadi juga saya merinding tentang isinya juga, dan salah satu faktornya tadi saya tuh hanya menyomot dari YouTube dan ternyata saya nggak memperhatikan kalau tuh matanya. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya ya Bapak Ibu. Jadi berasa ya seperti itu Pak Jamal. Oke. Tadi merinding ya. Oke, saya ingin menanyakan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna yang terkandung dalam puisi Aku Melihat Indonesia yang tadi Bapak Ibu dengar? Ada yang bisa mewakili? Ya, Ibu Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ketika saya lihat puisi itu memang saya merinding. Terus makna yang saya lihat adalah nasionalisme, yaitu kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Terus kita itu harus
memandang negara Indonesia itu bagaimana. Terus yang terakhir yang saya lihat itu kita harus bisa menyatukan seluruh alam yang ada di Indonesia ini untuk dapat menjadi bahan sebagai Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Super sekali ya Ibu Erma. Terima kasih atas pendapatnya. Yang lain? Ya. Ibu Yunita, enggak. Makna yang tadi saya lihat itu Tuhan itu bisa menyatukan semua agama kebudayaan. Perbedaan suku, terus adat dan lain-lain untuk menjadikan suatu persatuan Indonesia menjadi pemersatu bangsa. Iya. Terima kasih Ibu Yunita. Dua-duanya saling menyambung ya antara tadi Ibu Erma dan Ibu Yunita. Jadi intinya Insinyur Soekarno itu menggambarkan Indonesia itu dia memfatamorganakannya dengan gunung-gunung seperti itu ya. Terus ada sawah-sawah gitu. Tapi intinya mah dia itu menginginkan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang sepakat ya Bapak Ibu. Oke. Terus yang kedua, apa itu visi? Ada yang tahu visi? Enggak, Bu Eva. Visi kalau menurut saya adalah sebenarnya rangkaian kata-kata yang memang isinya berupa tujuan atau cita-cita yang kita inginkan, yang ingin kita capai, baik itu sebagai pribadi maupun sebagai lembaga. Oke, iya, terima kasih Bapak. Iya, di sini juga ada pengertian dari visi ya. Nah, di sini ada rangkaian kata yang benar kata tadi Bapak yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi atau lembaga. Karena kita di sini lembaga pendidikan, berarti visi kita pasti berhubungan dengan murid ya. Visi kita pasti berhubungan dengan siswa dan dengan dunianya. Di sini diibaratkan visi adalah sebagai bintang penunjuk arah yang akan memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Adalah visi. Nah, sekarang pertanyaan yang tiga tadi, apa kaitan antara visi dengan puisi tadi? Puisi dari Bung Karno itu boleh saya simpulkan? Kaitan puisinya tadi. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi setiap anggota dalam suatu komunitas sendiri, komunitas itu sendiri atau dalam suatu lembaga itu sendiri. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish sebagai seperti apa yang ingin kita capai. Itu adalah visi, Bapak Ibu. Nah, ini harus mengena di hati Bapak Ibu. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai seorang guru? Ya tentunya tidak jauh dari visi mengenai murid dan visi tentang pertumbuhan murid itu sendiri. Sekarang ada Bapak Ibu sebagai seorang guru gitu pastinya memiliki gambaran atau keinginan murid kita di masa yang akan datang itu seperti apa? Ya, atau imajinasi dari kita untuk murid kita di masa yang akan datang atau di masa depan itu seperti apa? Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu? Bapak Ibu kan sebagai seorang guru pasti punya memimpikan atau mengharapkan murid-muridnya seperti apa? Ya. Nah, di sini
Saya akan membagikan atau di sini ada beberapa kalimat rumpang yang nanti kita diskusikan. Jadi kalimat rumpang itu adalah cita-cita untuk murid, cita-cita kita sebagai seorang guru untuk murid kita ke depannya itu seperti apa. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nanti saya akan bagikan sticky notes-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tempelkan sesuai dengan pertanyaan nomor 1 berarti di sini. Nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 6. Ya. Satu orang satu. Jadi kita bahasnya satu pertanyaan dulu. Satu pertanyaan kita simpulkan. Berarti satu pertanyaan ada 6 tempelan. Ya, satu pertanyaan ada 6 tempelan. Bukan satu pertanyaan ada 6 tempelan. Jadi satu pertanyaan semuanya ditempelin di sini dulu. Nanti saya simpulkan seperti itu. Ya, hasil diskusinya hasil dari pemikiran Satu orang satu pertanyaan. bukan satu orang satu pertanyaan. Satu pertanyaan semuanya jawab dan iya. Iya ada pertanyaan itu semuanya dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Jadi saya teknisnya. Jadi satu pertanyaan dulu nih. Satu pertanyaan jawab dulu semuanya. Murid kita di masa yang akan datang. Oke. Oke, ini sekolah lanjut dulu ya. Satu pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Kita memimpikan murid yang seperti apa keinginan Bapak dan Ibu. Saya akan bagi sticky note-nya dan nanti silahkan. Saya jauh. Dan nanti silahkan tempelkan di kertas yang nomor satu. Satu dulu aja, satu pertanyaan dulu. Ya, kita memimpikan murid yang seperti apa di masa yang akan datang. Saya boleh ngisi nggak? Boleh. Kalau sudah Bapak Ibu silakan tempel di kertas yang nomor 1 di sini. Kalau boleh tahu jawabnya, saya memimpikan murid yang cerdas dan beriman. Jadi di samping otaknya cerdas, tapi siswa juga dibekali dengan keimanan. Jadi mereka yakin bahwa Allah itu ada, otomatis nanti perilaku mereka juga terdeteksi oleh kepribadian diri mereka. terima kasih Bu ya. Silakan yang ini baru 2. Pak Jamal silakan memberikan. Saya tambahannya tadi beriman itu ada bertakwanya, bukan hanya iman, jadi takwa juga harus dijalankan. Mungkin itu saja. Super sekali. Ibu Eva memimpikan murid yang mandiri. Mandi sendiri. Karena banyak anak generasi sekarang yang menurut saya masih manja, tergantung pada orang lain, sehingga perlu dididik anak-anak sekarang untuk belajar hidup mandiri, apalagi di tantangan zaman yang luar biasa. terima kasih Bu Eva. Ini yang lainnya yang belum? Ibu Hermat. Ibu Lili. Murid yang soleh dan soleha ya. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini ya banyak sekali nilai-nilai dari barat ya. Makanya memang perlu adanya nilai-nilai agama sehingga mereka tidak luput dari nilai agama. Kami dulu. Terima kasih. Satu lagi, Bu Indah belum?
Sudah semua ya? Oh belum. Boleh. Ini ada cerita-cerita boleh? Enggak, tadinya salah nulis. Terima kasih boleh. Sudah semua ya? Jadi di sini teman-teman itu memimpikan murid yang cerdas, beriman dan bertakwa, mandiri, soleh dan soleha, mampu berpikir kritis, mengembangkan diri secara aktif, dan gotong royong dan kreatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kita memimpikan murid-murid yang tadi mandiri, mampu berpikir kritis, soleh dan soleha, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Ada, kita percaya bahwa murid adalah, di situ ada 3 pertanyaan pemantik. Ya, melanjutkan. Kita percaya bahwa murid adalah, atau saya sebagai guru percaya bahwa murid adalah insan yang apa? Ini ada berbakat atau apa itu kata-kata ini sebenarnya contohnya. Kita percaya bahwa murid adalah itu hanya kalimat ini aja, pembuka aja, boleh bebas, terserah teman-teman. Ya. Silakan yang sudah selesai berarti ditaruh di kertas yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang jujur, Insan yang berbeda, unik karakternya. Oke, baru 2. Berarti ada 7 ya, ya. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang mempunyai kepribadian yang unik, kemudian mempunyai bakat yang yang berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Seperti di P5 ini pada saat mengerjakan proyek Suaraku Demokrasiku, kami mengadakan tender dan di situ terlihat anak itu memiliki bakatnya, mengembangkan bakat mereka di situ. Ada yang desain, ada yang tender membuat tinta dan lain sebagainya. Jadi lebih bagus sekali untuk adanya P5 ini. Silakan yang lainnya. Baru 4 berarti 3 lagi. Sini Bu Eva percaya bahwa murid adalah memiliki potensi yang kreatif, gitu ya. Terima kasih. Yang lainnya? Satu lagi. Dua lagi. Yang menjadi belum. Satu lagi kembar. Saya nggak punya sana.
singkat jelas aja deh, itu sedikit kertasnya. Banyak baca. Bukan HP aja. Ini Bu Herman percaya bahwa murid kita kebalik yang memiliki Nggak apa-apa dibalik juga. potensi berkarakter. Dibalik aja. Tersembunyi. Itu pengennya ngumpet. Oke. Jadi dapat saya simpulkan untuk yang pertanyaan nomor 2 itu, coba dari teman-teman ya. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang jujur dan ikhlas dalam belajar, insan yang merdeka, unik, karakter berbakat di bidang akademik dan non-akademik. Di sini ada insan yang memiliki bakat, kreatif, bakat sesuai dengan kemampuan masing-masing yang tadi, berkarakter dan unik. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita mengutamakan, di situ ada gambarannya pendidikan yang bagaimana dan penerapan pembelajarannya seperti apa. Ini tuh khawatir ya? Khawatir dikepot. Karena tadi sekolah kita mengutamakan berpihak pada murid. Seperti itu ya Bu. Berbasis IT dan proaktif. Jamal menginginkan kita mengutamakan berbasis dan proaktif. Ini berarti dalam penerapan pembelajarannya ya Pak Jamal, seperti itu. Bu Is, di sini mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid, kreatif dan inovatif, berahlak Islami dan berbasis Islami. Bu Ima di sini pendidikan yang berkarakter, kembali penerapan pembelajaran yang inovatif dengan strategi student center dan pembentukan karakter. Berarti dapat satu lagi Bu Eva, pembelajaran yang berpihak pada anak dan mandiri. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga saya simpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid dengan di sini penerapan pembelajarannya di sini ada yang kreatif dan inovatif berbasis IT ya, pembelajaran menggunakan IT dan student learner atau student center. Student center. Terus di sini ada berpihak pada anak dan melakukan pembelajarannya sendiri dan berkarakter. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan nomor 3, yang nomor 4.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa di situ ada pertanyaannya, kewajiban mereka apa dan belajar adalah apa? Sebagai umat beragama harus bagaimana? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kewajiban mereka adalah belajar. Belajar adalah suatu kewajiban. Sebagai umat beragama harus belajar menuntut ilmu. Intinya kan kayak gitu. tidak hanya belajar, tempat menumbuh kembangkan bakat dalam diri. Guru sejarah biasanya banyak kata-kata. Ibu juga guru sejarah, Ibu. Ibu guru sejarah. Oh, apa? Jadi kalau sekolah ini kita hanya tidak untuk belajar aja, tapi kita belajar bagaimana menghormati siswa, menghormati guru. Jadi pembentukan karakter juga dibutuhkan. Terima kasih. Ya sudah semua ya. Untuk pertanyaan yang keempat ini saya simpulkan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah nomor satu, dan tidak hanya belajar tapi tempat untuk menumbuh kembangkan bakat dalam diri, mengoptimalkan bakat. Sama ini juga tugas mereka adalah belajar untuk menemukan jati diri mereka. Di sini aja, belajar menuntut ilmu, mengembangkan diri sebagai umat beragama harus beribadah sesuai dengan keyakinan. Di sini ada belajar, ingat sholat dan berjamaah. Dan yang terakhir, sekolah bukan hanya tadi tempat untuk belajar, oke, tetapi tempat untuk menumbuhkan karakter siswa, seperti itu ya Bu Lis. Oke, berikutnya pertanyaan yang nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ini ada melaksanakan pendidikan yang seperti apa atau menerapkan pembelajaran seperti apa?
Simpel. Itu nulis bahasa diputar-putar intinya. Dan semua ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang ke-6, ini nggak apa-apa, lanjut aja ya. Ya, soalnya kan sholat berjamaahnya berarti nggak apa-apa ya. Nanti imamnya nggak jamal. Oke. Untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk ini jawaban dari teman-teman yang berpihak pada murid, melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid sama rata-rata yang pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini untuk mencerdaskan anak bangsa dan berbasis IT dan muslimah juga inovatif, kreatif, bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berpihak pada siswa sesuai dengan pembelajaran kreatif inovatif seperti itu. Ya, kesimpulannya jadi kita warga sekolah ini yakin bahwa melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid dan melakukan pembelajaran yang terinovatif, kreatif, bertanggung jawab, ya, dan berbasis IT seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang terakhir teman-teman. Silakan, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah setiap anak dan pembelajarannya. Ibu Is, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa kita di sini perlu menumbuhkan atau mengembangkan potensi murid sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut karena bakat mereka itu berbeda-beda. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan harus sesuai dengan zamannya. Jadi nggak boleh kita mengajar anak seperti zaman kita dulu yang nggak ada internet dan nggak ada HP. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Kemudian setiap anak berhak atas pendidikan dan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya seperti itu. Terima kasih. Sejarah paling simpel jawabannya sama Pertama, tugas kita adalah menggali potensi siswa. Paham bahwa tugas kita sebagai guru gitu ya, Bapak, menggali potensi siswa.
Maka di sini pendidikan yang mampu membawa anak menjadi pribadi yang lebih baik dan juga ini maaf ya bolak-balik aja, nggak capek ya. Tenang saja nanti ada Basto. Oke, di sini Ibu Irma bahwa tugas kita adalah mengembangkan kemampuan siswa, pendidikan yang inovatif dan kreatif. Setiap anak memiliki bakat yang berbeda. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu lagi. Boleh. Ini untuk inovatif, istimewa, menarik, ya. Kayak kado gitu ya, harus menarik ya. Ya, seperti ini kita akan menginginkan sesuatu yang bagus-bagus ya untuk anak-anak kita ya. Ya nggak setuju nggak teman-teman? Ya setuju semuanya. Ya, kesimpulan kalimat rumpang. Jadi tadi setelah saya simpulkan satu-satu, jadi teman-teman ini menginginkan anak-anak itu atau peserta didik itu yang tadi bisa ada yang bertakwa ya, bertakwa, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Terus ada kreatif, inovatif. Saya lihat juga tadi ada bertanggung jawab juga. Mandiri juga tadi ada, berarti itu sesuai dengan P5 ya, atau profil pelajar Pancasila. Sekarang kita sesuaikan hasil tadi, hasil harapan teman-teman semua itu dengan visi yang ada di sekolah kita. Masih ingat visi sekolah teman-teman? Religius, prestasi dan ini visi kita atau visi dari SMA Negeri 1 Ciwaringin. unggul dalam prestasi, berbasis IT dan bernuansa religi. Religinya sudah masuk. Visi SMA Negeri 1 Ciwaringin adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berbasis IT dan bernuansa religi. Kira-kira tadi harapan teman-teman tertampung nggak di sini? Atau di sini untuk penjabarannya lebih ke misi ya? Komisinya di sini lebih komplit seperti yang tadi harapan teman-teman. Ada meningkatkan kedisiplinan siswa, mengefektifkan belajar mengajar berbasis IT juga tadi ada. Meningkatkan prestasi akademik dengan meningkatkan keunggulan lokal dan global. Jadi kita tadi menginginkan siswa yang berprestasi ya. Terus mencetak para duta lomba akademik seperti Olimpiade MIPA, Olimpiade IT, lomba akademik dan non-akademik. Menjadi duta olahraga seni dan budaya, ini lebih terperinci ya dari visi tadi. Meningkatkan amalan ajaran agama, budi pekerti luhur, kekeluargaan, persaudaraan yang diwujudkan dalam perilaku nyata. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang terciptanya kondisi belajar dan lingkungan yang mendukung mengembangkan potensi pendidikan. Ya, jadi tadi harapan teman-teman itu masuk enggak atau sesuai enggak dengan visi sekolah kita. Nah, di sini saya tampilkan juga visi dari pendidikan nasional, bahwa visi dan misi pendidikan nasional adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang terdiri atas 6 dimensi. Dimensinya di sini ada yang pertama beriman dan bertakwa, ada ya yang tadi berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kira-kira tadi harapan kita sudah selaraskah dengan visi dari
Sehingga nanti muncul pertanyaan, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Jelas. Menggambarkan sudah? Sudah jelas. Sudah menggambarkan visi sekolah kita? Sepakat? Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah berarti lanjut. Di sini ada indikator ketercapaian dengan variabel. Berarti tadi variabelnya adalah P5 tadi ya. Termuat di sini kan? Ya, benar. Ya, semuanya ada di sini. Beriman, bertakwa, kreatif, inovatif, ada karakter juga, seperti itu. Terus ada gotong royong juga tadi saya lihat ya. Lanjut, kesimpulan visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah sesuai atau belum dengan impian kita? Sudah. Ya. Yang kedua, kesepakatan visi. Jadi dari kalimat rumpang yang tadi teman-teman buat, dari teman-teman buat itu, kira-kira perlu nggak perubahan visi atau udah cukup visi yang ada di sekolah saya? Oh, ada cukup. Cukup ya, karena untuk merubah visi juga harus dari persetujuan semua pihak ya, dari kepala sekolah, komite juga. Ya, jadi cukup visinya, visi sekolah. Lanjut ke prakarsa perubahan. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi. Berarti kita menginginkan tadi guru, contohnya di sini guru masuk tepat waktu, ramah dan mengajar yang menyenangkan atau mengajar dengan menyenangkan. Yang kedua, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Yang ketiga, orang tua yang mendukung dan mendampingi anak untuk belajar. Oke. Sehingga di sini untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah tadi, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa tuh? Perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Perubahan sholat jamaah. Komunikasi siapa? Ya, salah satunya yaitu melakukan komunikasi bersama, Ibu, dengan rekan-rekan sejawat. Mungkin teman yang lain ada yang mengatakan. Inisiatif perubahan. Oh ya, saya ingat. MDMP. Tadi penambahan saja MGP sekolah dan MGP di kabupaten. Iya. Nanti membentukkan komunitas praktisi ya Ibu ya. Ada lagi? Sudah cukup? Berarti tadi inisiatif perubahannya adalah pembentukan MGMP sekolah dan kabupaten. Dan pendapatnya tadi berapa? Sosialisasi relasi Jawa. Oke. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasinya dalam hal apa? Kira-kira ada yang mau jawab? Berapa? Kata Boys? Ada Boys? Calon CPNS. Jadi pihak sekolah dengan orang tua itu melakukan pertemuan baik itu di awal di awal tahun, pentingnya orang tua itu untuk apa namanya? Ya, untuk menumbuhkan karakter siswa ya, itu aja. Ya.
Ada lagi tambahan dari Pak Jumlah? Silakan. Mungkin kalau bicara tentang kolaborasi antara guru dan orang tua, betul ya. Jadi sebelum visi kita di jalan itu ada pertemuan dengan orang tua siswa terlebih dahulu di awal tahun pelajaran biasanya. Kemudian nanti sekolah itu akan menjelaskan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah visi sekolah kita dan misinya seperti ini, mohon dukungannya dan sebagainya. Nah, mungkin dari situ nanti terciptalah sebuah kolaborasi antara guru, orang tua, dan sekolah tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Berarti kesimpulannya harus ada pertemuan di awal tahun ya bersama orang tua untuk membahas tentang sekolah atau membahas tentang anak-anak seperti itu ya. Oke, berikutnya apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Untuk kegiatannya. Ayo Bu Eva. Untuk kegiatannya. Bentuk kegiatannya bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan rapat atau pertemuan dengan orang tua untuk lebih menjelaskan bagaimana peran orang tua terutama ya mengawasi anaknya seperti apa. Karena apa, kebanyakan kan waktu yang dihabiskan anak adalah dengan orang tua seperti itu. Ya, ada yang ditambahkan? Saya paling mau menambahkan salah satu bentuk kegiatannya adalah kayak misalkan study banding atau study tour. Kemarin kan kita juga di sini sedang mengadakan study banding ke kampus-kampus. Jadi guru, orang tua, kepala sekolah tuh jadinya tahu, oh visi kita tuh salah satunya tuh ke arah sana, biar anak tuh tahu masa depan mereka seperti apa. Jadi seperti itu kegiatannya. Mungkin harus didukung juga dan harus disupport. Terima kasih. Nanti kegiatannya tadi berarti ada studi banding ya, terus ada pertemuan berkelanjutan dengan orang tua seperti itu ya. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rencana atau rancangan prakarsa perubahan ini, dan bagaimana rancangan waktunya? Berkomunikasi langsung dengan orang tua. Kalau wali kelas ya membuat grup wali kelas untuk kegiatan yang ada di sekolah itu biar orang tua tahu melalui grup tersebut. Ada grup WA orang tua ya untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan sekolah kepada orang tua seperti itu ya. Oke, untuk rancangan waktunya berarti harus dimulai ya. Sudah. Jadi di sini ada perancangan waktunya, berarti itu kan dari awal tahun ajaran baru. Nah, berarti tadi kita sepakat bahwa visi sekolah itu sudah mencerminkan atau sudah menggambarkan keinginan dari rekan-rekan untuk murid kita di masa yang akan datang, seperti itu ya, dengan indikator-indikator yang tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.3 yang saya pelajari kemarin, itu juga saya membuat sebuah visi. Ini saya bagikan saja ya, hanya sekedar share aja nih. Saya itu mempunyai visinya membangun karakter dan potensi murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Keren tidak? Membangun karakter dan potensi. Ya, kenapa saya menampilkan di situ indikatornya karakter dan potensi? Ya, seperti yang tadi teman-teman sudah jabarkan juga, sudah ini juga, bahwa kita itu sebenarnya krisis adabiyah di sekolah itu, kita tidak. Jadi rasa saling menghormati guru, teman juga anak-anakku pada level terbawah ya, saya bilang seperti itu sekarang. Makanya saya mengangkat karakter itu macam-macam, berarti
ada kepribadian, religi, ya, seperti itu, mandiri juga karakter, dan potensi berarti yang berhubungan dengan bakat dan minat siswa. Itu dari visi saya. Prakarsa perubahannya di situ saya ambil meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi ya. Kenapa saya ambil itu? Karena itu adalah basic kita sebagai manusia sebenarnya ya. Kalau literasi kan membaca dan numerasi itu begitu. Sebenarnya dari segi aspek kehidupan juga pasti berhubungan dengan membaca dan menghitung. Dan itu saya lihat di siswa kita itu masih minim. Dari seperti itu. Prakarsa perubahannya saya mau mengangkat literasi dan numerasi seperti itu. Dan rancangannya itu kemarin tuh di modul 1.3 teman-teman, saya itu belajar visi itu dari kalimat rumpang dulu, terus kita simpulkan menjadi sebuah visi dan kita rumuskan prakarsa perubahannya melalui metode Bagja. Bagja itu sebenarnya ada singkatan dari B adalah buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G dari mimpi, J adalah jabarkan rencana, dan A untuk eksekusi. Jadi itu adalah bagian itu sebenarnya langkah-langkah yang kita perlukan untuk gimana merealisasikan kalimat prakarsa tadi. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman karena hari ini sudah bersama saya untuk diskusi tentang visi. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Bebek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sudah nggak sabar pengen bakso. Jadi sekali lagi di sini saya lihat betul ya, tadi kesimpulannya bahwa visi sekolah ini masih bisa diterima sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi bagaimanapun juga Bapak dan Ibu itu kontribusinya sangat banyak sekali dalam kemajuan sekolah. Jadi karena tidak ada yang namanya Superman, yang ada itu seperti. Jadi di sini kolaborasi itu sangat dipentingkan. Jadi maju bersama, sekali lagi perahu ini adalah nanti Bapak dan Ibu yang akan membawanya. Tadi ada kesimpulan bahwa memang ketika visi ini mau dibuat atau mau disimpulkan, maka peran orang tua juga itu sangat penting. Jadi mau dibawa kemana anak-anaknya, pengennya seperti apa, itu juga kan seperti itu ya. Anak-anak Bapak dan Ibu itu mau dibawa kemana nih, pengennya seperti apa nih oleh sekolah. Sehingga ketika nanti akan bisa konsekuen dengan apa harapannya. Kemudian kalau sekarang itu sepertinya harapannya tinggi, tapi ketika harus ada cost yang dikeluarkan, enggan gitu kan, begitu ya. Nah, karena bagaimanapun juga kualitas itu mau tidak mau pasti ada cost yang harus dikeluarkan. Nah, ini baiknya kenapa harus dilibatkan orang tua di dalam visi sekolah seperti itu. Mereka juga bisa tahu, karena untuk meningkatkan kualitas itu tidak bisa dengan kerja biasa-biasa saja. Apalagi kalau misalnya dengan dana yang dari pemerintah. Saya ini mantan bendahara ya. Jadi tahu betul udah sulitnya seperti apa dalam mengelola keuangan, kemudian batasannya seperti apa, tapi tuntutannya banyak. Ini yang menyulitkan seperti itu. Jadi mau tidak mau orang tua harus dilibatkan. Ini pentingnya orang tua dilibatkan agar tahu ya, agar tahu. Jadi seperti sekolah-sekolah besar, kalau misalnya orang tua dilibatkan, mau seperti apa, ya, dananya bagaimana, itu tahu konsekuensinya, ya. Jadi tidak sekali lagi dengan, tapi memang ada beberapa dana sekolah yang bisa dimaksimalkan ya untuk kepentingan siswa, untuk meningkatkan kualitas. Itu yang memang dilihat ya, bisa dimaksimalkan. Tapi tetap saja harus ada campur tangan dari pihak orang tua. Jadi sekali lagi
kemajuan sekolah itu tidak bisa berpusat kepada pimpinan saja, karena tidak ada lagi yang namanya, kata saya juga, tidak ada yang namanya superman ya. Ini apalagi lembaga, harus super team ya, harus super team. Itu saja yang bisa saya utarakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kontribusi Bapak dan Ibu dalam kegiatan diskusi ini. Semoga ini menjadi awal yang lebih baik ya, awal yang lebih baik untuk membawa SMA Ciwaningin ini ke arah yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini membawakan ilmu yang bermanfaat selamat dunia dan akhirat. Untuk akhir kata, marilah kita bersama-sama menutup doa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.